Oke, gue mau buka paparan kali ini dengan sebuah cerita yang mungkin bikin beberapa dari kalian, wah langsung kesindir. Jadi baru tadi pagi nih ada yang nge-DM gue pamer dengan bangganya, "Bro, gue habis ikut seminar properti, langsung KPR kos-kosan 12 pintu. Pasif income gue sekarang 8 juta sebulan. Keren kan?" Gue balas singkat aja, "Yap, persis kalimat itu yang gue kirim." Kedengarannya nyakitin? Mungkin. Tapi ini adalah kejujuran yang pahit. Dan di sini, kita bakal bongkar habis-habisan kenapa mindset passive income dari kos-kosan itu justru jebakan Batman terbesar buat banyak orang. Oke, kita mulai dari akarnya ya. Polanya tuh udah ketebak banget kan? Ada orang baca buku motivasi keuangan, ngerasa dapat pencerahan, terus langsung nyemplung ke ekosistem seminar properti yang jujur aja udah jadi industri sendiri di Indonesia. Mereka rela bayar jutaan rupiah buat dapat ilmu rahasia. Beli rumah pakai utang bank, rombak jadi banyak kamar, pasang iklan, terus tinggal duduk manis nungguin duit datang sendiri. Di atas kertas, wih, kedengerannya kayak jalan pintas menuju kaya raya. Tapi ada satu masalah besar. Orang kaya beneran nggak main kayak gitu. Cara main kayak gitu adalah caranya orang yang pengen jadi kaya. Dan percaya deh sama gue, cara main mereka sama orang yang emang udah kaya itu beda banget. Kayak langit dan bumi. Yang misalnya mereka tuh bukan nominal di rekening, tapi pola pikirnya, mindsetnya. Nah, sekarang ayo kita hitung-hitungan, karena gue percaya angka itu nggak pernah bohong. Beda sama mentor-mentor di seminar yang seringnya cuma nunjukin angka-angka manisnya doang. Yuk, kita lihat realitanya. Oke, ini skenario paling umum. Lo KPR rumah 800 juta. Lo keluar duit lagi 200 juta buat renovasi jadi 10 kamar. Total modal yang lo tanam, 1 miliar. Kita anggap lo super hoki, semua kamar keisi dengan harga 1 juta per bulan. Dikali 10 pintu, dikali 12 bulan, pendapatan kotor lo 120 juta setahun. Wah, gede ya. Tunggu dulu, kenyataannya nggak seindah itu. Ada biaya listrik, air, internet, benerin AC, WC mampet, PBB, dan yang paling sering dilupain, resiko ada kamar yang kosong berbulan-bulan. Nah, setelah dipotong semua biaya itu, paling banter pendapatan bersih lo sisa sekitar 70 jutaan setahun. Jadi, berapa imbal hasil alias yield bersihnya? Gampang, 70 juta dibagi modal 1 miliar. Hasilnya cuma 7%. Itu pun kalau lagi untung banget ya, kalau semua kamar penuh terus dan nggak ada kerusakan parah yang butuh biaya gede. Cuma 7%. Tapi ada satu hal lagi yang lebih parah. Angka 7% itu sama sekali belum ngitung waktu dan energi lo yang terkuras. Waktu buat balesin WhatsApp anak kos jam 11 malam yang ngeluh keran bocor, energi buat nagihin uang sewa yang telat, atau stres ngurusin penghuni yang berantem. Jadi, ini bukan passive income. Ini adalah sebuah pekerjaan dengan gaji sekitar 5,8 juta sebulan yang untuk mendapatkannya, lo harus beli pekerjaan itu seharga 1 miliar. Coba, direnungin lagi deh, masuk akal nggak? Dan inilah kesalahan logika paling fatal yang diajarin di seminar-seminar itu. Mereka ngajarin lo buat fokus ke yield bulanan yang jujur aja receh dan bikin lo lupa sama hadiah utamanya dalam investasi properti. Para mentor di seminar tuh teriak-teriak, "Leverage, pakai uang bank, other people's money." Seolah-olah ngutang ke bank buat beli aset dengan imbal hasil rendah itu adalah jurus dewa. Padahal, leverage itu kayak pedang bermata dua. Kalau lu nggak ngerti cara pakainya, lo bisa bunuh diri secara finansial. Coba deh, iseng cek bunga KPR lu sekarang berapa. Kalau udah masuk masa bunga floating, bisa jadi 10-12% setahun. Sementara tadi, yield bersih kosan lo berapa? Cuma 7%. Artinya apa? Artinya, biaya utang lo lebih mahal dari hasil aset lo. Istilah kerennya, di dunia keuangan itu negative carry. Bahasa gampangnya, lo itu udah rugi sejak hari pertama tanda tangan KPR, cuma lo belum sadar aja. Nah, jadi kelihatan kan bedanya? Pemain hasil didikan seminar fokusnya cari duit bulanan buat apa yang mereka sebut passive income. Sementara pemain kelas kakap, fokus mereka cuma satu, capital gain, kenaikan nilai aset itu sendiri. Tujuannya bukan buat bayar cicilan, tapi buat membangun kekayaan jangka panjang. Ini dua permainan yang berbeda total. Terus kalau gitu, gimana cara mainnya orang yang beneran kaya? Oke, sekarang gue bakal ajak lo buat ngintip ke dunia yang beda. Ini bukan dunia seminar properti atau aplikasi cari kos. Ini adalah dunia tempat para konglomerat membangun dinasti properti mereka. Ada 3 kolam utama tempat mereka berenang. Yang pertama, properti komersial, gedung-gedung kantor grade A di pusat bisnis. Kedua, dunia perhotelan, terutama hotel bintang 5 yang mereknya udah mendunia. Dan ketiga, hunian super mewah di kawasan-kawasan premium kayak Menteng, Pondok Indah, atau SCBD. Kenapa mereka milih aset-aset ini?
Alasannya simpel banget. Penyewanya itu perusahaan multinasional, bukan mahasiswa yang bayar sewanya suka nunggak. Kontrak sewanya langsung 5-10 tahun. Ada tim manajemen profesional yang ngurusin semuanya, jadi nggak ada lagi tuh drama di telepon tengah malam karena WC mampet. Dan yang paling penting, potensi kenaikan harganya, capital gain, bisa 20-30% setahun. Jauh banget di atas yield kos-kosan manapun. Dan ada satu konsep lagi yang nggak bakal pernah diajarin di seminar manapun, namanya wealth cycling atau siklus kekayaan. Mereka nggak jual aset premium itu karena lagi butuh duit. Justru sebaliknya, aset itu dijual pas harganya lagi tinggi-tingginya buat mindahin modal raksasa itu ke aset yang lebih besar lagi. Ini bukan lagi soal cari passive income, ini soal membangun kekayaan untuk generasi berikutnya. Oke, gue tahu apa yang ada di kepala kalian sekarang. Pasti langsung mikir, yelah bro, duitnya dari mana? Gue udah bisa dengar suara protesnya dari sini. Tapi kan modal gue mana cukup buat beli gedung di SCBD atau rumah di Menteng? Tepat sekali. Dan justru itu poin utamanya. Masalah sebenarnya itu bukan di modal awal lo yang mungkin terbatas. Masalah terbesarnya adalah mindset yang keliru sejak awal, yang bikin lo mengalokasikan modal berharga lo itu ke aset yang salah, dengan strategi yang salah, dan untuk tujuan yang salah. Kalau modal lo masih terbatas, ada langkah-langkah awal yang jauh lebih cerdas daripada beli kos-kosan. Coba deh pelajari soal DIR atau REITs. Itu intinya kayak reksadana properti, jadi lo bisa nyicil kepemilikan sebagian kecil gedung di SCBD, atau ikut sindikasi properti, patungan bareng investor lain buat beli aset yang lebih gede. Tapi yang paling fundamental, bangun dulu human capital lo, fokus ke skill dan bisnis lo, kumpulin amunisi modal yang cukup, baru turun bermain di liga yang sebenarnya. Jadi tolong ingat ini baik-baik. Seminar-seminar itu jualan mimpi passive income. Tapi orang kaya beneran, mereka nggak ngejar itu dari properti. Yang mereka kejar adalah apresiasi modal yang masif. Mereka main game untuk membangun warisan, bukan sekedar buat dapat pemasukan bulanan. Kos-kosan itu adalah permainannya kelas menengah, yang sayangnya dibungkus dan dijual seolah-olah itu permainannya orang kaya. Dan selama lo nggak bisa lihat perbedaannya, lo akan terus sibuk ngurusin WC mampet dan nagih uang sewa, sementara pemain yang lain sibuk negosiasi kontrak sewa miliaran rupiah dengan korporasi raksasa. Kalau paparan ini bikin lo jadi mikir ulang soal rencana beli kos-kosan, berarti tujuan gue tercapai. Itu artinya lo udah siap untuk naik kelas. Karena pada akhirnya, yang membedakan investor sejati dari seorang pemilik kos-kosan itu bukanlah aset yang mereka miliki, tapi cara mereka berpikir.